Dari MEP, membangun ekonomi Banua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Banua. Nah, kali ini kita bertemu di Map Banua Talks. Apa sih itu? Ini karena podcast pertama, mungkin banyak yang belum tahu nih apa Map Banua Talks. Ini adalah salah satu podcast yang digagas oleh IKA atau Ikatan Alumni Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Dan kita akan membicarakan hal-hal atau isu-isu yang lagi hangat nih. Apa sih yang lagi hangat saat ini? Kalau saya lagi scroll Instagram nih atau lagi lihat story teman di WhatsApp, wah semuanya pada rame nih. Weh tempatku padam, weh nggak bisa ngecas handphone, weh bla 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 bla. Nah kita akan bahas tentang pemadaman bergilir dan seperti apa dampak dari pemadam bergilir itu untuk kelangsungan usaha para UMKM. Karena pasti dampak banget ya, apalagi untuk usaha-usaha yang memang memerlukan tenaga listrik yang besar. Dan untuk mendiskusikannya sudah hadir 3 pria tampan di samping saya nih. Tampan dong Pak. Jadi saya paling cantik di sini ya. Baik. Dan untuk membahasnya saya mau perkenalkan satu persatu dulu nih. Di sebelah kanan saya persis ada Bapak Mujianto, beliau asisten manajer keuangan dan umum PT PLN Persero UP3 Banjarmasin. Selamat UP3 siang. apa UP3? UP3. UP3. Ya, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan. Oke, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan. Baik, selanjutnya di samping beliau di tengah ada Bapak Muhammad Hendy Saifuddin. Beliau asisten manajer niaga dan pemasaran. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Biasa nih yang kalau komplain-komplain ke Bapak ini kayaknya ya. Salah satunya ya. Berarti udah siap banget nih bakal dikomplain nih warga Banua nih. Siap menjelaskan. Siap menjelaskan, siap mengkonfirmasi. Dan di ujung sana ada dosen kita nih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Arif Budiman, PhD. Selamat siang ya, tapi ini tayangnya nanti malam ya. Berarti selamat malam ya. Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Sehat. Oh dari Banjarbaru Bapak, iya, paling on time datangnya. Iya, kebetulan baterainya udah full ini. Takut mati lampu. Kita nanti podcast nggak ada pemadaman kan nih? Insya Allah aman. Aman ya, soalnya kan pejabatnya ada di sini 2 ya, nggak ada yang berani dong buat memadamin. Baik, dan hari ini seperti yang saya bilang kita akan membahas masalah gonjang-ganjing ini ya. Isu-isu yang merebak saat ini kayaknya liar. Ada yang bilang, oh pemadaman gara-gara pasokan batu baranya kurang nih, stoknya menipis nih. Ada yang bilang karena ada kerusakan. Ada yang bilang dananya dialihkan untuk efisiensi. Banyak banget komentar liar, asumsi liar dari para netizen yang saya amati. Nah, di sini kehadiran Bapak berdua dan juga nanti Pak Arif Budiman untuk melihat bagaimana strategi atau bagaimana nih UMKM dengan adanya pemadaman seperti ini. Kita mulai dengan siapa ya? Mungkin Pak Muji dulu deh yang paling deket ya Pak ya. Oke. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana karena kita tahu warga Banua kan tidak semuanya punya intelektual yang di atas ya Pak. Jadi dijelaskan secara sederhana penyebab utama pemadaman ini. Nah, publik sempat mendengarkan tadi saya bilang isu-isu liar tadi supaya tidak ada lagi persepsi-persepsi yang aneh-aneh dari mereka. Jadi bisa dijelaskan nggak Pak? Kenapa sih bisa terjadi pemadaman yang mulai sejak akhir Juni ya kalau nggak salah ya? Pertengahan Juni malahan ya, Angge. Bisa dijelaskan Pak? Baik, teman bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya nanti kepada warga Banua juga. Namanya apa ya pendengar podcastnya? Ya, warga Banua. Warga Banua aja ya. Ya. Pertama-tama pada kesempatan ini ya saya Mujianto mewakili manajemen PLN UP3 Banjarmasin ini mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Banua terkait dengan adanya pemadaman ya, yang terjadi di Kota Banjarmasin khususnya dan juga sekitarnya. Kami juga memahami ataupun ini juga prihatin juga dengan kondisi yang terjadi saat ini. Memang bisa kami sampaikan kondisi ini memang kondisi yang anomali dan memang juga tidak diinginkan bahkan oleh PLN sendiri seperti itu. Bisa kami tegaskan bahwa hal ini bukan karena pasokan batu baranya kurang ataupun dananya dialihkan atau efisiensi itu tidak benar ya. Seperti itu. Ini memang pure karena memang kita ada
beberapa pembangkit yang dipelihara, yang memang sudah waktunya dipelihara, dan juga ada kerusakan di PLTGU. PLTGU ini tepatnya di sekitar Kaltimra seperti itu. Jadi untuk diketahui sistem kelistrikan kita ini di Kalimantan terbagi dua, sistem kelistrikan Katulistiwa dan kelistrikan Barito. Jadi Barito ini interkoneksi dari Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Kaltara. Jadi di 4 provinsi ini. Jadi itu terinterkoneksi. Jadi pembangkit juga banyak nih untuk mensupport ataupun menyuplai ya pasokan daya listrik ini di 4 provinsi ini. Nah, seperti itu. Jadi kebetulan ada gangguan di salah satu pembangkit yang besar ya seperti itu. Nah, ini menyebabkan penurunan pasokan daya listrik kita. Seperti itu. Jadi untuk tetap menjaga tidak terjadinya blackout total di keempat provinsi ini, dengan sangat terpaksa PLN itu melakukan manajemen beban namanya ya, MLS, manajemen load sheet. Jadi kita dengan daya yang ada kita gilir lah untuk menikmati listriknya atau nyalanya lah. Kalau sekarang kalau nggak mau padam bergilir ya nyala bergilir lah, nyala seperti itu. Mungkin di sekarang ramainya nyala bergilir ya Bapak, seperti itu. Ini sebenarnya untuk tetap menjaga tidak tumbang lagi si pembangkit-pembangkit yang lain itu. Karena kalau ini sampai blackout itu untuk restart atau recovery-nya itu lama. Jadi bisa makan waktu mungkin lebih dari 10 jam seperti itu. Jadi kita nyalanya ataupun padamnya kita gilir. Jadi ada yang daerah sini, daerah A, B, C itu kita gilir seperti itu. Dan ini terjadi tidak hanya di Kalsel ataupun Banjarmasin, tapi juga sampai ke Kalteng untuk wilayah unit induk distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sesuai kewenangan kami seperti itu. Oke Pak, tadi dibilang ada pemeliharaan nih Pak. Banyakkah maksudnya pembangkit yang harus dipelihara atau seperti apa sehingga pasokannya itu bisa, apakah menurun drastis atau sejauh ini masih aman? Karena keluhan masyarakat kan ada yang lama, saya hampir tiap hari dipadamkan seperti itu. Nah itu seperti apa? Banyak memang yang rusak atau seperti apa? Memang beberapa pembangkit seperti PLTGU itu memang rusak di ada komponen yang rusaknya. Terus tuh beberapa pembangkit kita juga mengalami derating seperti di PLTA kita di Riam Kanan. Untuk mungkin warga Bandung mengetahui ya kondisi sekarang ini sedang kemarau ya, pasti menyebabkan penurunan debit air di Waduk Riam Kanan. Jadi pembangkit kita di sana itu tidak bisa bekerja secara optimal seperti itu. Harusnya bisa dengan 30 megawatt karena pasokan apapun debit airnya turun, dia tidak bisa maksimal di 30 megawatt seperti itu. Jadi murni karena adanya kerusakan Derating, tadi, ya. Bukan karena itu warga Bandung aja. Jadi jangan lagi berasumsi kalau pasokan batu baranya menipis, enggak ya Pak ya. Enggak. Ditekankan Pak ya bahwa pasokan batu bara aman. Aman Kata beliau ya. Baik, saya mau ke Pak Edi dulu nih. Nah, terkait pemadaman bergilir. Ada juga nih netizen yang sempat nitip pertanyaan ke saya. Kok di tempat saya sering banget, kok di tempat itu jarang. Ini ada apa nih? Kata mereka takutnya di situ ada pejabat, makanya nggak dimatikan tiap hari atau nggak sesering mereka yang di satu tempat tadi. Ini titipan ya Pak ya? Oh iya. Ya gimana Pak? Tricky ya. Tricky Pak. Sebelumnya saya mau izin dulu ke Pak Arif Pak, selaku guru saya nih Pak. Saya tanpa mau orangnya saya langsung ngomong nih Pak. Saya takut saya ngomong. Oke, jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Mujianto tadi Mbak ya, kita ini kan sebenarnya melakukan manajemen pembagian beban ya. Jadi gini, saya mulai lagi sedikit di analogi pembangkit tadi ya. Kalau pembangkit listrik itu yang kita sekarang di Kalsel, itu kan kita terhubung di 4 provinsi ya. Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara. Itu analoginya mungkin seperti tubuh manusia gitu ya. Satu bagian merasakan sakit, maka bagian yang lain akan berusaha untuk menambal atau memberikan hormon-hormon supaya rasa sakit itu berkurang mungkin ya. Misalkan nih, kaki kita sakit, ya mungkin badan kita yang lain pun akan memberikan respon yang tidak nyaman gitu ya. Nah, sebenarnya kami juga sempat kemarin itu mendapatkan banyak pertanyaan, jadwal pemeliharaan tuh nggak bisa terstruktur kah? Bisa.
Tapi dilalahnya pada saat kami melakukan jadwal pemeliharaan, di saat yang bersamaan ada kerusakan. Nah, ketika ada jadwal pemeliharaan, berarti ada beban daya yang harus kami saving gitu ya, supaya masih bisa terbagi dengan merata di seluruh sistem interkoneksi Kalimantan di 4 provinsi tadi. Ketika ada sisi lain yang mengalami kerusakan dan itu kapasitasnya besar, otomatis manajemen beban mau nggak mau harus kami lakukan gitu ya, daripada blackout total. Izin Pak Arif mengenai lokasi-lokasi tertentu yang dirasa ya ada prioritas, betul. Lokasi yang vital, misalkan rumah sakit, masjid besar gitu ya, memang itu sedikit kami alihkan lah, pembebanannya gitu ya. Contoh kantor-kantor pemerintahan juga, bahkan ada sempat asumsi rumah orang PLN mati lampu nggak? Rumah saya mati lampu Mbak, Mati nggak? sampai 5 jam Mbak, sampai 5 jam gitu. Cuman untuk perbaikan kami mewakili teman-teman di sisi pembangkitan ya, insya Allah tim kami itu bekerja 7 kali 24 jam untuk melakukan penormalan ini gitu ya. Dan sebenarnya dari tanggal 3 Juli kemarin kita sudah masuk sekitar 56 MW Pak. Artinya saat ini kita itu bukan lagi di kondisi defisit, melainkan kondisi siaga. Siaga itu apa? Siaga itu semua pembangkit bisa beroperasi, cuman tidak ada cadangan daya. Sempat lagi muncul pertanyaan pada saat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, PLN berani statement bahwa daya mampu pasok tercukupi gitu ya. Memang betul tercukupi Bapak Ibu, tercukupi semuanya. Namun tadi yang seperti saya jelaskan di awal, pada saat kami memasuki jadwal periodik, qadarullah ada sisi pembangkit yang rusak, pembangkit yang lain, PLTGU tadi di Kalimantan Tengah dan juga di sisi Kaltim. Dan itu kapasitasnya besar, 2 kali 100 megawatt. Otomatis beban yang kami alokasikan akan banyak gitu ya. Nah, manajemen beban sendiri kami kurangi secara bertahap. Yang awalnya mungkin, sekali lagi kami minta maaf ya, ada yang merasakan sampai 5 jam mungkin pemadamannya. Dengan kondisi yang sekarang, pada saat beban puncak tertentu, pada saat mungkin kondisi sistem kita pemakaian listrik itu memuncak di titik yang merata gitu ya, kemungkinan akan ada pemadaman bergilir, tapi kami usahakan maksimal 2 jam seperti itu. Tapi alhamdulillahnya hari ini mudah-mudahan belum ada ya. Harusnya belum ada hari ini, insya Allah. Dan kami pun terus berkoordinasi dengan perangkat daerah Mbak, seperti Bapak Wali Kota Banjarmasin, kemudian Bapak Ibu Komisi 3 DPRD Pak, yang menjadi perwakilan masyarakat nih Pak dalam menyampaikan aspirasi. Kemudian Bapak Wagub, Bapak Gubernur juga, kami menyampaikan hal yang sama, dalam artian tidak ada yang kami tutupi, tidak ada berita yang berbeda-beda lah istilahnya. Memang kondisinya saat ini PLN menghadapi kondisi yang pada saat terjadi kerusakan kok dilalah pada saat kami jadwal perbaikan di beberapa titik pembangkitan gitu. Berarti ini sebenarnya ini lagi pemeliharaan, tahu-tahu ada kerusakan, seperti itu kondisinya. Iya, tapi di sisi yang lain ya, di pembangkitan yang lain, karena kan interkoneksi tadi ya, terhubung gitu ya satu sama lain. Jadi akhirnya seperti ini pemadaman. Iya, harus ada manajemen beban gitu. Oke, baik. Nah, masalah jadwal tadi sudah disinggung juga masalah jadwal pemadaman. Ini jadwal pemadaman ini saya juga bingung ya. Yang beredar ini info yang benar valid itu kita harus terimanya dari mana sih? Kadang-kadang padam listrik pukul sekian ditungguin dah ngecas semuanya, masak udah diselesain duluan, nyetrika duluan, tahu-tahu nggak padam. Terus nggak ada pemberitahuan apa-apa, tahu-tahu padam. Nah ini sebenarnya info yang valid tentang pemadaman ini, jadwalnya kami bisa terima dari mana dong? Bingung soalnya jadi konsumen ini. Oke, baik. Izin saya informasikan juga kepada Bapak Ibu pemirsa gitu ya. Pertama-tama kan di setiap unit layanan pelanggan kami, kebetulan kalau di wilayah Kerja Banjarmasin itu ada 7 ULP. Mulai dari Kabupaten Tanah Laut sampai dengan Kabupaten Baritokuala, itu ada WhatsApp grup PLN Menyapa. Itu yang pertama. Di situ sampai perangkat desa pun masuk, RT, RW, lurah, camat, semuanya ada di situ. Di situ disebarkan Bu informasinya. Yang kedua ada channel di WhatsApp. Biasanya teman-teman yang di layanan kami itu sudah
menyebarkan informasi itu di pagi hari di channel itu, bisa di follow. Kemudian juga ada Instagram, baik itu P3 Banjarmasin ataupun ULP setempat gitu ya, misalnya PLN ULP Banjarbaru, PLN ULP Plehari. Di situ kami umumkan. Itu yang pertama, dalam artian kami memberikan informasi melalui kanal informasi memang dari PLN gitu ya, resmi gitu kan, dari sosmed kami, baik dari Instagram maupun dari WhatsApp tadi. Kemudian mengenai perubahan jadwal, jadi seperti yang sampaikan di awal, manajemen beban itu adalah rencana operasi sifatnya. Rencana operasi itu pun kami mohon maaf memang di beberapa kondisi bisa berubah. Kalau memang pada saat rencana pemadaman kami itu ternyata load factor kami tinggi, otomatis akan ada perubahan atau manuver pengalihan beban. Seperti itu. Mungkin tidak setiap hari ya info pemadaman itu meleset, tapi kami akui ada beberapa kali, dan itu pun kami juga merasakan gitu di rumah kami gitu ya. Beda gitu kan. Jadi saya pun di kompleks sekarang buronan Pak Arif. Dicari yang orang komplek ya. Saya jadi idola ketua RT. Sekarang di komplek, tapi ya Pemberi informasi. Memberi informasi. Iya, tapi ya ini adalah bentuk wujud komitmen PLN lah. Artinya kami pun mempunyai tanggung jawab penuh terhadap aspek sosial dan masyarakat seperti itu ya. Oke. Oke, nambahkan sedikit ya. Oke, boleh. Tadi kata seperti tadi ya, udah siaga nih ngecas, ternyata nggak padam ya. Ternyata nggak padam. Ternyata pas sudah lewat malah padam. Nah, jadi gini, normalnya kita umumkan itu adalah kondisi terburuk sih sepertinya sebelumnya disampaikan. Jadi kita juga ada fluktuasi beban kan ya, namanya kan dinamis. Biasa melandai itu di Sabtu Minggu misalnya, karena mungkin tidak kantor-kantor pada tutup gitu ya. Itu sudah disampaikan tuh rencana padamnya. Tahu-tahu daya kita mencukupi aja, masa kita padamkan, kan ya sayang Pak ya. Sayang. Nah, karena apa? Karena energi listrik itu untuk saat ini belum bisa disimpan, belum ada power banknya yang mampu menyimpan itu. Jadi kalau energi listrik itu ya sudah dihasilkan pembangkit, hari itu atau jam itu dihasilkan, ya langsung dibagi, nggak bisa disimpan. Kita bisa produksi 1000 megawatt, cuman kepake 800-200, simpan dulu di power bank, nggak ada, belum ada kita gitu. Tapi jadi itu kalau misalnya kelebihan. Iya, kelebihan. Tadi kan kalau misalnya tiba-tiba padam kan tadi. Nah, ya biasanya tuh menjelang beban puncak kami bilangnya ya, ada di sekitaran orang mulai menyalakan lampu ya di sekitar jam 6 ke atas itu kan ya. Nah, itu terjadi lonjakan beban yang di luar prediksi. Prediksi kita mungkin sekitar 1000 megawatt nih suatu ternyata entah kenapa orang pada saat jadi 1200. Kita cukupnya cuman 1000 tadi kan. 200 kemana nambah ya? Akhirnya 200 dilepas Pak. Itu daerah, maksudnya daerah-daerah dilepas. Tadi juga mungkin tambahkan dari Mas Hendy kan. Tempatku enggak tempatku sering banget seperti itu, enggak pejabat itu. Jadi kita itu kan kayak jalur namanya, kalau kita sebut sih penyulang kalau kita bahasanya, tapi kita bahasakan untuk masyarakat umum mungkin jalurnya tuh kayak satu arah dengan rumah sakit Ulin kah, atau satu arah dengan rumah tahanan di Sutoyo kah, seperti itu. Itu kondisi-kondisi yang lokasi-lokasi yang kami tidak bisa padamkan karena terkait dengan prioritas di lokasi tersebut. Nanti Pak Dokter lagi operasi Pak ya. Iya. Nah itu kan bahaya lagi kan seperti itu. Jadi itu yang kayaknya mungkin di sekitar rumah sakit Ulin boleh ditanya, mungkin jarang mati Pak. Jarang pemadaman. Di sini ada nggak ya rumah sakit Ulin nih? Dekat-dekat rumah sakit, dekat rumah sakit atau biasanya yang sering seperti itu. dipadamkan ada nggak kru nih yang sering padam daerah mana nih? Kru nih. Jadi hubungannya bukan ada pilih kasih Pak ya. Bukan Pak, jadi ada ya. Bukan ada pilih kasih ya. Jadi karena ada prioritas lokasi tersebut, juga kalau kantor-kantor instalasi pertahanan, baik itu sipil maupun militer. Kalau ini kan yang menjaga pertahanan, mereka pasti ada data-data seperti itu. Kalau dia padam di lokasi itu takutnya mengganggu stabilitas keamanan sendiri, seperti itu sih. Oke, baik. Kita pindah ke Bapak kita yang di sana paling keren. Ya, Pak. Yang jauh-jauh datang dari Banjarbaru nih. Makasih Pak Arif ya. Nah, Pak Arif, melihat kondisi saat ini Pak, tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Hendy dan juga Pak Muji.
pemadaman bergilir ini mungkin bagi kita yang hanya pelanggan biasa nggak terlalu berdampak ya, paling panas sih nggak ada AC atau nggak bisa ngecas handphone. Tapi bagi para pelaku UMKM khususnya yang memang tergantung dengan listrik seperti misalnya Frozen Food, itu kan tergantung banget. Nah, terus juga ya pelaku-pelaku usaha lainnya yang tergantung dengan listrik. Itu seperti apa Pak Arif melihat roda perekonomian hingga mungkin nanti dinyatakan stabil akhir September ya? Terburuk. Tapi kita bisa Terburuknya. sesuai dengan perkembangan terbaru itu kalau tidak salah itu 12 Juli. Udah 12 Juli udah. Ini aja sudah Udah kalau- lewat nih. belum dong. Oh iya ya. Ini baru 10. Ini baru 10 nanti Ya, tayangnya 12 ya, Juli ya. Ya, Oke, seperti oke. itu dah. Itu kemungkinan Kemungkinan karena akhir itu September. kemarin tuh memang ada apa? Itu sebenarnya ada salah satu pembangkit yang selesai dipelihara di September maksudnya seperti Oke, itu. jadi kemungkinan Ya. terburuknya ya warga Banua, jadi bukan fix sampai akhir Iya, September. bukan fix, itu adalah Kemungkinan September itu adalah ada salah satu pembangkit yang selesai di Bulan Iya, itu. karena kan nggak bisa juga pembangkit langsung dipelihara dalam Oke. satu bulan bersamaan kan Pak ya? Oke, Betul. baik, Iya, baik. kan ada yang di bulan Juni, Juli, Juli, nah dan September. itu. Oke, Itu nanti maksudnya sih. Nanti kita bahas lagi. Siap. Ini kita ngomongin kemungkinan terburuk aja dulu ya. Misalnya sampai September nih, bagaimana Bapak melihat roda perekonomian atau mungkin kasus atau kondisi seperti ini akan terulang lagi mungkin di nanti. Nah, itu seperti apa Bapak memandang roda perekonomian khususnya bagi pelaku UMKM di Kalimantan Selatan khususnya? Ya, jadi memang listrik ini sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, nggak bisa dipisahkan. Ketika listrik itu mati atau padam atau blackout, tentu saja ada dampak negatif dan dampak positif, Pak. Ada dampak Saya positif bilang dampak justru Pak ya? positif ya. Apa itu Ya, Pak? tapi makanya harus stay tune ya. Nanti diceritakan. Ya, dari sisi dampak negatifnya tentu saja seperti yang Ibu sampaikan, pelaku usaha sangat terganggu. Saya terutama. Saya bukan pelaku usaha, tapi saya selalu ngopi. Oh gitu. Ya kan? Jadi warung kopi saya mati. Ya kan, akhirnya dia tidak bisa menyiapkan saya cappuccino. Oh. Iya kan, ini tentu saja mereka akan kehilangan pendapatan. Oke. Ya luar biasa itu pendapatannya. Kalau seandainya mesin kopi mereka mati, AC mereka mati, internet mereka mati. Dan lebih parah lagi ternyata mereka menggunakan kompor listrik, Pak. Wah, ya kan, close down artinya. Mhm. Bisa dibayangkan tingkat pendapatan mereka turun, Mhm. padahal mereka harus membayar gaji, membayar cicilan bank, membayar bunga dan lain sebagainya. Tentu ini sangat berdampak, sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat multiplier efeknya banyak, ya kan. Yang kedua seperti tadi frozen food, itu kan tentunya harus cool terus ya kan, dia harus dingin. Ini kalau rusak, kemudian produknya jadi berair, kemana mereka akan mengadu, iya kan? Kalau ke Pak Hendy ya bilangnya paling-paling Ibu bersabar ya. Seperti itu kan, dia nggak bisa klaim juga, ya kan. Nah ini sangat apa ya, tentu saja sangat merugikan kepada para pelaku usaha. Itu baru 1 dan 2 jenis usaha, belum lagi usaha-usaha yang lain. Tentu saja ini sangat merugikan, ya, dampaknya besar, ya. Dan pada saat ini orang lagi musim kebutuhan yang sangat banyak ya kan, anak sekolah dan lain-lain, ya. Belum lagi Gojek ya, Gojek kan perlu HP, perlu ngecas, ternyata HP-nya nggak bisa dicas, waduh, ya kan, juga sangat diperlukan. Kemudian saya bilang ada juga berkah, ya kan, dia Menarik. bisa mendapatkan berkah ya. Kalau kita lihat ternyata sekarang lagi ramai orang memperbaiki genset mereka, wah, genset mereka, ya kan, genset mereka yang dulunya rusak disimpan, ternyata ya tukang genset sekarang lagi ordernya lagi full Lagi ini, full. iya kan, untuk dapat genset. Tapi juga ternyata cari bensinnya sulit, iya kan, seperti itu. Ya ini kita lihat ya, belum lagi dampak apa ya, sosial, Pak, dampak sosial keamanan misalnya, iya kan, malam kemalingan dan lain-lain, CCTV-nya mati dan lain-lain. Jadi ini potensi yang sangat potensial loss-nya sangat besar, opportunity loss-nya sangat besar ya kepada masyarakat dan sangat dirugikan. Dan bahkan, nah ini yang harus diperhatikan, Pak, dampaknya ini akan terasa 9 bulan kemudian. Oh gitu, iya. Pak. Iya. Bagaimana tuh Pak? Iya, ini 9 bulan kemudian ini Bapak juga harus bertanggung jawab. Oke. Karena akan terjadi penambahan penduduk. Iya. Iya, karena logikanya begini, malam mati lampu. Ya kan, tidak ada yang dilakukan. Akhirnya terjadilah pembuahan. Iya kan, 9 bulan kemudian bayinya lahir.
Nah, ya kan artinya terjadi perlonjakan penduduk, Pak. Nah, ini juga harus dipikirkan. Dampak-dampak ini secara saintifik memang tidak bisa dibuktikan, tetapi ini terjadi di negara-negara maju yang pernah terjadi blackout itu di Amerika, di Brazil, ya. Kalau Bapak search, ya ini juga harus diperhatikan. Ya, bayangkan malam-malam tidak ada kerjaan, main gaplek nggak bisa, main Instagram nggak bisa, ya udah tidur awal, iya kan. Nah, akhirnya seperti ini fertilitas menaik, Pak. Jadi dampak-dampak ini yang mungkin kalau kita kalkulasikan dengan rupiah juga akan sangat besar. Ya, makanya kalau bisa sih lebih cepat lebih baik, Pak. Iya kan, lebih cepat lebih baik dan roda perekonomian bisa kembali berputar. Ya, seperti itu. Oke, Pak Arif. Nih, yang jadi tantangan juga dengan adanya pemadaman bergilir ini mungkin nanti bagaimana UMKM itu bisa mengelola brand image mereka. Takutnya kan ketika brand image mereka lagi bagus-bagusnya nih, tiba-tiba pemadaman mereka jarang buka, tertutup tadi kayak warung kopinya Pak Arif itu daerah mana sih, Pak? Iya. Sering tutup itu, Pak? Iya, di Banjarbaru kan ada pemadaman. Ini malam ini saya baru ngecek nih komplek kita akan kena pemadaman. Oke. Ya, sebenarnya. Ya saya harus info ke rumah, siapin semua listrik ya, harus di-charge, kemudian baterai emergency, lampu emergency seperti itu. Iya kan? Oke, Pak. Menyambung tadi. Bagaimana nih? Menurut Bapak kan pakar nih di bidang pemasaran ya, Pak ya, manajemen pemasaran. Bagaimana UMKM ini bisa mengelola brand image mereka agar mereka tidak kehilangan pangsa pasarnya gitu. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya para coffee shop itu kan dia masih tetap buka. Ya, masih tetap buka, misalnya kalau yang nawarin kopi dia cuma kami bisa hanya manualan katanya. V60 misalnya. Iya kan, manualan. Yang kedua, mohon maaf lampu mati. Jadi brand image mereka sebenarnya tadi bisa bertahan, brand image-nya PLN yang kena, ya kan. Dan untungnya, nah ini untungnya masyarakat Banjar itu pemaaf, ya kan. Jadi Bapak ini ya bersyukur ya, karena Kalimantan Selatan tuh pemaaf, Pak. Ya dia pemaaf. Kemudian ini qadarullah karena mati lampu ya alhamdulillah katanya, syukur ini sudah apa adanya, mungkin cobaan seperti itu. Coba kalau di negara lain udah Bapak mungkin udah terjadi di vandalisme dan lain-lain ya seperti itu. Makanya Kalimantan Selatan cukup kondusif ya, Bapak lihat ya, lampu mati, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah memang kalau kita lihat ya mereka can do nothing ya, karena mau beli genset yang besar juga nggak bisa, karena mesin kopi itu wattnya besar, ya kan, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya paling-paling ya yang paling parah itu gini sebenarnya ya, akhirnya apa? Ini kalau kita runut-runut ya, ini dampaknya sangat besar, Pak. Posnya tutup, point of sales-nya nggak bisa dia ngirim. Iya kan, manualan ngeceknya. Iya kan, laporan pajaknya terganggu, pendapatannya jadi manualan dicatat pakai kertas, iya kan. Hal-hal kecil seperti ini memang agak lepas dari mata kita, tetapi sangat besar, iya kan, karena ya otomatis sekarang gimana, listriknya mati ya nggak bisa dia masukin input-inputnya, iya kan. Nah seperti itu, padahal Dirjen Pajak menginginkan pajaknya supaya dibayarkan ya, tapi salah-salah PLN-nya mengganggu ternyata. Nah, ya kan. Jadi kalau Bapak juga ingin menyalakan dan ingin salah satu meningkatkan pajak, ya harus dibantu listriknya tetap menyala. Mantap. Oke. Nanti kita bahas lagi, tapi untuk keluarga Banua nanti kita lanjut lagi setelah bridging yang satu ini, tetap di Map Talks Banua Talks. Oke, balik lagi di Map Banua Talks. Nah, warga Banua nih juga pas banget sih ya momen pemadaman bergilir ini dengan momen Piala Dunia. Ini yang cowok-cowok nih pasti protes nih, kru saya cowok semua nih kayaknya pada protes ya. Lagi asik, udah apa? Ronaldo udah pegang bola, tiba-tiba udah mau nyampe gol, mati. Itu aduh banget ya, kesel banget kalau jadi Jawa ya. Betul. Nah, saya mau tanya ke Pak Arif dulu nih. Pak Arif, gimana? Pak Arif nonton Pildun juga nggak? Iya, tentu saja dong, kita memastikan bahwa harusnya lampunya tidak mati jadi mati. Iya kan? Pak? Akibatnya apa? Yang sudah mau siap nonton bola bareng, iya kan, akhirnya batal. Padahal kita sudah siap di kafe ini misalnya atau di warkop ini, kita akan nonton rame-rame, warkopnya udah hitung-hitung nih kalkulasi dapat duit berapa ya kira-kira ya. Ternyata mati lampu, ya kan? Ya kita lihat ini, ya opportunity loss-nya sangat luar biasa seperti yang saya sampaikan. Dan yang paling bahaya dari sisi makro, wah ini kalau kita bicara makro, ya maka yang cukup membahayakan adalah kita berbicara tentang iklim investasi, di mana para investor ini akan ragu-ragu untuk menanamkan
usahanya di Kalimantan Selatan. Ya kan, karena kita berbicara ke endurance-nya listrik, kemudian availability-nya, kemudian juga gimana kalau kita invest di Kalimantan Selatan, loh ternyata malah listrik menjadi masalah utama. Ya mungkin saya akan cari wilayah yang lain. Ya kan? Itu sangat penting ketika investor akan menginvestkan, mereka mau misalnya direct investment, ya membangun perusahaan besar dan lain-lain yang memerlukan listrik yang besar, tetapi dia membaca bahwa di Kalimantan Selatan listriknya biar-berat, wah ini kapan kita bisa untung katanya. Nah ini juga jadi salah satu PR bagaimana nanti bukan hanya citra warung kopi yang harus diperhatikan, tapi ini citra Kalimantan Selatan sendiri sebagai tempat investasi. Di mana gubernur menjanjikan, ya kita menjanjikan fasilitas ini, tax holiday ini. Iya. Tapi listriknya yang nggak bisa, ya gimana kita mau invest? Apalagi kan gaungnya jadi pintu gerbang IKN nih Pak. Nah, itu Ya kan? perlu diperhatikan. Ya. Iya. Jadi memang PLN ini sudah menjadi bagian kebutuhan, apalagi monopoli kan. Jadi ya tentu saja jadi yang sangat diperhatikan. Tetapi sebenarnya dari hal yang lain juga ini potensinya kita juga harus bisa melihat bahwa ini akan menjadi peluang bisnis bagi pengusaha yang akan menjual misalnya tenaga surya, ya paket-paket tenaga surya, ya kan, yang mungkin bisa diinstal di rumah. Ya, jadi ini ya juga PLN bisa mengedukasi masyarakat untuk beralih ke renewable energy, ya kan, dengan menginstal solar cell di atas atap rumahnya yang cukup untuk kebutuhan listrik misalnya 450. Walaupun ternyata memang investasinya cukup besar ya. Ya siapa tahu PLN punya skema bagaimana kita bisa membeli secara cicilan misalnya, ya kan, karena banyak lampu mati, ya kan, listrik mati ya bisa seperti itu. Atau subsidize misalnya disubsidi. Jadi jangan hanya motor listrik yang disubsidi kan. Jadi menginstall sistem tenaga surya juga bisa menjadi peluang bisnis untuk PLN itu sendiri. Tapi memang ya sekali lagi ya kan, mudah-mudahan ini tidak lama lagi Pak ya. Tidak lama lagi Pak Hendi ya, sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan sekarang kita tersadarkan bahwa PLN itu murah ya kan, jangan dibilang mahal sebenarnya. Karena 1 kWh bisa seharga satu gelas kopi ya. Ya kan, ternyata sekarang ini adalah sangat penting bagi bisnis kita dan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Oke, nih ke Pak Hendi nih. Pak Hendi dari sisi pemasaran dan hubungan pelanggan sudah pasti ya. Pasti sudah ada masuk komplain-komplain nih. Khususnya dari PRT kompleknya tadi ya. Nah itu bagaimana pihak PLN nge-adjustment masyarakat nih bahwa kita sedang dalam keadaan baik-baik saja. Karena pas banget ya momen pemadaman ini dengan isu-isu krisis. BBM lah ya kan, geopolitik lah. Nah bagaimana dari pihak PLN khususnya dari UP3 Banjarmasin menjelaskan soal ini? Nggak apa-apa kok, kita baik-baik aja, tenang aja, nggak ada hubungannya sama perang dunia gitu. Bisa dijelasin nggak? Oke, baik, terima kasih Bu ya. Pertama-tama memang alhamdulillah kami dibekali oleh holding statement. Holding statement itu adalah guidance yang memang terverifikasi ya Pak Muji ya. Terverifikasi kebenarannya memang itu faktual gitu ya. Perlu kami jelaskan juga di PLN ini ada beberapa unit divisi Pak. Yang pertama itu divisi proyek atau pembangunan, kemudian divisi pembangkitan, divisi transmisi dan gardu induk gitu ya. Kemudian divisi distribusi kami di ujung di pemasaran. Tapi namanya di ujung, orang taunya PLN gitu kan. Nih, yang semuanya itu sudah diidentifikasi gitu ya masalahnya, dan memang yang kami sampaikan kepada masyarakat dan kepada pelanggan siapapun gitu ya, satu bahasa, dan itu memang faktual. Memang di sisi pembangkitan kami yang sedang ada kendala saat ini. Jadi di Kalselteng Timra itu ada kombinasi pembangkit milik PLN dan swasta Pak. Nama swasta itu IPP Pak, Independent Power Production. Jadi memang IPP itu juga turut menyuplai listrik untuk dibeli oleh PLN. Dan kita satukan di sistem transmisi kita untuk disuplai kepada masyarakat. Nah, jadi ketika kita melakukan pemeliharaan, memang ada pemeliharaan di sisi pembangkit PLN, ternyata ada beberapa kerusakan di sisi pembangkit yang swasta itu. Nah, itulah yang memang dilematis cara kita menjelaskannya kepada masyarakat. Karena memang kondisinya suplai batu bara kita normal gitu.
Iya. Kami pun kemarin pada saat audiensi dengan Bapak Wagub gitu ya, Bapak Wagub hari Minggu kemarin oleh Pak GM kami, Pak Wagub juga menyampaikan hal serupa gitu kan, bahwa supply untuk PLN itu tidak ada kendala berdasarkan data yang beliau pegang. Aman. Iya. dari Aman. batu baranya Nih. ya. Nah, entah kenapa ini isunya terjadi bersamaan gitu ya, sehingga kami tanda kutip itu digoreng gitu kan, digoreng. Gitu. Jadi seperti itu Mbak kondisinya. Memang kami hanya menjelaskan apa adanya, tidak ada yang kami tutup-tutupi seperti itu. Ya mungkin sarannya Pak Handi adalah mungkin di websitenya PLN atau di official Instagram yang ada di Kalimantan Selatan itu bisa ditunjukkan foto-foto perbaikan gensetnya Betul. gitu loh. Iya. Iya kan? Jadi kita lihat oh ini ada fotonya Oh iya. lagi perbaikin Hmm, magnetnya bagiannya, gitu betul. ya kan, generatornya gitu Hmm. kan. Sehingga bukan hanya ucapan bahwa listrik padam di wilayah Karena ini, rusak, Pak, tetapi ya. mungkin kita bisa lihat juga nanti foto-fotonya kan para PLN yang sedang berjibaku lagi Betul. masang baut misalnya, Benar. iya kan, atau memasang interkoneksi atau entah bagaimana ceritanya, Betul. iya kan, ganti misalnya kelaharnya ke atau apa ke. Nah ini bukti loh bahwa Oke. generatornya memang lagi rusak. Lagi rusak. Gitu. Jadi Jadi juga- kan ada prosesnya yang bisa kita lihat. Benar. Ya, Dan warga bahwa Banua juga bisa menilai, oh ternyata PLN emang kerja nih, tidak Ya. berdiam diri gitu kan, tidak Betul. membiarkan kondisi pemadaman ini terus menerus gitu. Iya. Oke. Nah, dan kalau lebih bagusnya lagi memang ada kompensasi ke kita. Iya, itu seperti saya mau itu. tanyain Iya tadi, kan. Bang Haji. Betul, harusnya Betul ada tuh, kompensasi langsung aja juga. nih berarti dijawab nih. Kan tadi mau nanyain itu juga masalah kompensasi dengan adanya pemadaman ini kan banyak. Tadi seperti Pak Arif bilang ada banyak UMKM yang dirugikan. Ya kan, banyak dampak multiplier efeknya yang ya mungkin negatif lah bagi mereka pelaku UMKM. Apakah ada kompensasi nih dari PLN? Harganya kah turun gitu? Ya kan? Iya Pak, iya. kalau saya bayangkan rumah listrik saya itu adalah yang pasca bayar ya, yang Pasca. setiap bulan bayar. Kan gitu. Nah, sama, Pasca ya? sama, Ya. Pasca bayar. Pasca, Iya, pasca, iya, itu kan pasca. Masih gampang bisa dipotong ya kan, masalahnya dipotong Diskonnya, sekian Pak, ya. diskon. Nanti ada Ya, tapi ya. kalau yang prabayar ya agak sulit kan. Nah, gimana? Ya, Apakah token kira-kira ketika beli gimana? 100.000? Ini kalau saya terlambat aja langsung kena teguran, mau diputus lagi. Ini padahal matinya udah sering. Ah, gimana nih, Pak? Iya, gimana Siap tuh? siap siap. Mohon izin Pak Arif dan Bu. Pertama-tama sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Muji tadi bahwa PLN ini belum punya sistem penyimpanan listrik yang diproduksi gitu ya. Artinya ketika terjadi pemadaman pun KWH jual kami secara korporasi itu terganggu. Itu yang pertama ya. Artinya memang ini kerugian bersama Pak. Kerugian masyarakat itu tidak bisa dielakkan Pak. Iya, Dan kerugian PLN pun secara korporasi itu tidak bisa dielakkan juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami itu dalam pelaksanaan pelayanan pelanggan itu ya, itu ada aturan di Permen ESDM nomor 2 tahun 2025 gitu ya, tentang tingkat mutu pelayanan. Nah, di mana memang ada beberapa aturan yang menyatakan PLN itu dapat memberikan kompensasi kepada pelanggan. Untuk pelanggan pasca bayar itu berupa pemotongan pembayaran dari rekening minimum ya. Rekening minimum itu 40 jam nyala dalam 1 bulan. Atau untuk pelanggan prabayar itu pemberian token ekstra Wah. di periode berikutnya. Oke. Dengan catatan pemadaman itu terjadi bukan karena hal force major atau bukan karena pemadaman yang berdasarkan pemeliharaan jaringan ya. Sekarang kita tarik ke kondisi saat ini. Pertama-tama ini jelas bukan pemeliharaan jaringan ya Bapak Ibu. Betul. Karena kerusakan kita ada di pangkal, ada di pembangkitan gitu ya. Dan bukan force mayor juga ya. Bukan. Nah, Berarti nggak ada terkait- Ayo, terkait nggak jadi bencana alam, kompensasi bukan ya. bencana Iya. alam. Mau saya jawab nih. Terkait ini force major atau bukan, karena ini terjadi di banyak wilayah kerja PLN. Instruksi yang kami dapatkan itu adalah kami mengkolek semua pelanggan terdampak dan melaporkan ke PLN pusat. Nanti PLN pusat akan mengevaluasi bersama Dirjen Gatrik, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Nah, kemarin pun sebenarnya sudah keluar total KWH yang masuk dalam kriteria kompensasi gitu. Jadi memang tingkat mutu pelayanan di Banjarmasin itu ya maksimal itu 6 jam padam Dalam 6 satu jam bulan. satu satu bulan Oke. per pelanggan atau 6 kali padam dalam 1 bulan. Itu tingkat mutu pelayanannya. Di luar kondisi force major. Bahasa force major atau kahar ini yang abu-abu bagi kami.
Makanya kami mengembalikan kepada regulator. Oke. Regulator. Berarti 6 jam per bulan. Lebih Iya. dari 6 jam per bulan berhak dapat kompensasi dong. Seharusnya kalau bukan dalam keadaan kahar tadi. Nah, ini masuk mana nih jadinya, Pak? Tadi saya jelaskan, Bu. Kami sudah mengkolek semua data dan itu terkolek otomatis. Oke. Tidak perlu pelanggan lapor secara manual ke kantor PLN gitu kan. Sudah kami kolek, kami sampaikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan, nanti evaluasi berapa jumlah kompensasi yang harus dibayarkan oleh PLN per wilayah kerja itu akan diberitahukan. Gitu. Di Dijen Gatrik yang Oke. menentukan nanti. Jadi PLN ini hanya pelaksana regulasi. Hanya pelaksana, tapi belum ada ketuk palu. Oke, kompensasi disetujui. Belum ada. Kita berdoa aja lah, Pak ya. Mudah-mudahan ya, ada Kita lihat aja nanti kompensasi. bayar listrik bulan ini udah turun apa enggak gitu kan. Kalau turun berarti dapat kompensasi nih. Mudah-mudahan ya Oke, dapat mudah-mudahan. Memang itu kompensasi. adalah potensi komplain lanjutan, Pak. Wah. Masalah ini selesai, Pak. Betul. Bener banget Potensi ya. komplain lanjutan itu. Kalau turun kayaknya pasti turun deh Pak, karena kan biasanya sebulan make 500 kWh ya Pak ya. Jadi turun ya. Jadi turun karena kan Sering pada. nggak ada Nggak ada listriknya. Turunnya karena hal negatif. Gitu ya. Nah itu kata Bapak tadi ada berkahnya kan, bayar listriknya lebih murah Iya. katanya. Bayar bisiknya jadi lebih murah karena sedikit pemakaiannya ya. Token juga tapi turun. tapi otomatis Bapak juga pendapatannya sedikit. Iya. Nah, iya kan? Kami Sama yang paling aja. terdampak. Iya. Kami yang paling terdampak. Penjualan kalian kami Betul. turun. Jadi turun. Oke, ya. jadi sebenarnya masalah ini juga nggak efeknya ke masyarakat aja, tapi ke PLN juga Iya, kan sama. omsetnya jadi Iya. menurun ya. Iya. Ya, karena Oke. kami nggak punya penyimpanan daya listrik tadi. Betul. Ketika diproduksi harus salur, produksi salur. Nah, itu Mungkin bisa problemnya. ditambahkan ini Ya. kan PLN itu sebenarnya kan apa nih ya, proses bisnis utamanya kan jualan listrik Pak ya. Betul. Nah kalau nggak ada yang dijual, Ya gimana dong Iya, ya? artinya gimana? nggak ada Pemasukan. dapat pemasukan. Nah itu Betul. sebenarnya Pak. Jadi, Jadi iya, sebisa mungkin pasti PLN nggak pengen padam. nggak pengen padang, Iya. nggak ada yang dijual. Nggak ada ya, Pak, dijual ya. soalnya nanti sama kayak jualan kita jualan beras atau nasi kuning lah ke pasar. Ah berasnya nggak ada, mau bikin nasi kuning Gimana yang jual? ya nggak jual, nggak bisa. Biasanya kita punya bisa produksi nasi kuning seminggu 10 black ya. Cuma karena berasnya Pasokan nggak ada, berasnya pasokan beras nggak sedikit. ada, yang kita untuk bisa bikin nasi nasi kuning akhirnya cuma bisa 5. Ya akhirnya pemasukan juga kurang. 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 Jadi PLN juga Nah, terdampak itu seperti sebenarnya. itu sih analoginya. Iya betul. Oke. Betul. Baik, jadi sebelum saya tutup nih, saya pengen ada pertanyaan nih. Pertanyaannya sama untuk ketiga pria tampan di samping saya. Dari tadi saya sebenarnya nggak bosan ya dibilang tampan ya. Boleh. Makasih lah. Jika masyarakat dan pelaku usaha Banua harus melalui kondisi seperti ini, ya anggaplah kemungkinan terburuknya nanti September. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh bapak-bapak? Mungkin dari Pak Muji dulu. Baik, mungkin bagi pelaku usaha ya, misalkan kayak laundry Pak ya, mungkin masih terganggu itu, mereka bisa sudah ada informasi padam, disiasati dengan ininya ya, pemakaiannya. Nanti di luar waktu beban puncak itu bisa di situ misalkan. Berarti seperti baru itu. puncaknya tadi kapan, Pak? Biasanya itu di sekitar jam 6 sampai jam 9 malam ini. Malam Iya, ya. iya, Kalau malam. di hari? Hari? Kalau hari itu weekend turun Mas. Weekend kan kantoran bisa ini ya. nggak Hotel terlalu- naik tapi. Iya, iya tapi di hotel naik. Kalau weekend tuh relatif datar aja sih. Biasanya yang jam biasanya. Oh, di jam. Oh. Ingat tuh ya, teman-teman warga Seperti Banua itu. ya, jam 6 sampai jam 9 malam tuh, Pak ya. Iya. Khususnya yang apa tadi laundry ya, Pak ya. Kayak ya. Ini nggak selesai lagi. Iya. Gitu. Pesanan orang, orderan orang, baju orang nggak selesai ya, Iya. komplain lagi kan. Seperti itu sih. Oke, baik, kalau dari Pak Hendy gimana? Iya. Jadi gini Bu, pertama-tama kalau misalkan kami menyuarakan silakan beli genset, berarti kan sama aja Anda menyuruh saya menambah pengeluaran operasional kan gitu Pak ya. Iya, Betul. betul. Misalkan beli UPS gitu, sama juga kan. Jadi memang tidak ada celah selain kami yang pertama-tama adalah memohon maaf. Itu dulu. Karena sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya gitu ya. Tidak hanya masyarakat yang terdampak, tapi PLN secara korporasi pun terdampak karena penjualan kami istilahnya pasti mengalami penurunan. Itu yang pertama. Dan yang kedua mengenai pelaku usaha gitu ya. Mungkin langkah pertama yang paling ringkas memang adalah mengikuti perkembangan di saluran Instagram PLN unit layanan pelanggan kami di mana Bapak Ibu berada gitu kan. Misalkan Banjarbaru berarti ULP Banjarbaru, di wilayah Ahmad Yani kilometer 6 mungkin ULP Ahmad Yani atau UP3 Banjarmasin PLN _ UP3 Banjarmasin, itu pengumuman lengkap kami siarkan. Meskipun tetap ada risiko atau potensi pergeseran jam, tapi
insya Allah akan sangat kami minimalisir. Karena tadi yang kami informasikan di awal, di tanggal 3 kemarin sudah ada masuk 56 MW, dan saat ini proses masuk lagi 100 MW. Dalam artian kita sudah berada di masa siaga, kondisi pasok mulai mencukupi tapi tidak ada cadangan. Mohon doanya dari masyarakat sekalian, mudah-mudahan rekan-rekan kita yang terutama di pembangkitan Pak, dapat segera menyelesaikan segala bentuk perbaikan di unit-unit yang sekarang sedang terdampak secara operasional gitu ya. Dan selanjutnya selain dari kanal Instagram kami pun, dari WhatsApp PLN Menyapa juga bisa dijadikan bahan diskusi bagi masyarakat setempat gitu ya. Karena di setiap RT RW sudah ada gitu ya, sudah di-invite dan bergabung dalam satu grup WhatsApp tersebut dalam pemberian informasi mengenai kondisi kelistrikan di setiap unit layanan pelanggan kami. Kemudian juga untuk manajemen pemakaian sendiri yang seperti disampaikan Pak Muji, selain mungkin bisa menghindari jam-jam beban puncak di sore sampai dengan malam hari untuk proses produksi, Bapak Ibu sekalian, juga dapat menyesuaikan tadi dengan jadwal rencana padam apabila terkena. Contoh, Pak Arief sudah mendapatkan informasi ya Pak tadi Pak, bahwa Betul. kemungkinan ada potensi padam nanti malam di wilayah warung kopi beliau gitu ya. Tapi untuk saat ini saya sampaikan ke beliau juga tadi, bisa jadi nggak padam. Seperti yang di rumah Ibu Iya, tadi ya, bisa jadi nggak padam. Karena kondisinya kita alhamdulillah lebih baik daripada seminggu yang lalu gitu. Kenapa tetap diumumkan padam? Karena kita tetap memberikan istilahnya resiko terburuk lah, daripada kita menjanjikan kondisi yang terbaik tiba-tiba ternyata kondisinya parah gitu kan, seperti yang memang terjadi di bulan Juni kemarin. Tentunya gejolak akan lebih besar yang kami terima daripada masyarakat gitu ya, dan kami sangat memahami hal itu. Dan sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kami pun tempat kami tinggal gitu ya juga terkena dampak pemadaman ini, dan sampai 6 jam sempat saya kena 6 jam itu memang. Artinya memang bukan masalah pilih kasih tadi, memang ada konsep manajemen beban yang harus kami pertimbangkan dengan skala prioritisasi pelanggan vital, objek vital. Tentunya seperti perkantoran, rumah sakit, dan kemudian markas-markas keamanan negara gitu kan, yang harus memang kami utamakan. Seperti itu mungkin Bu, yang saya sampaikan. Jadi di garis bawahi ya warga Banuya, cadangan yang dimaksud Pak Hendi tadi bukan cadangan batu baranya yang Bukan, yang cadangan itu. daya. Cadangan daya karena Iya. ada kerusakan tadi. Iya. Oke, Cadangan baik. daya. Kalau Pak Arief nih gimana Pak Arief Iya, komentarnya? Nggak bisa saya nonton Pildun nanti. saya hanya menyampaikan bahwa nomor satu, PLN harusnya lebih mengintenskan PR-nya, public relation-nya. Jadi harus jelas. Betul. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Betul. Dan ini perlu lebih diintensifkan lagi sehingga tidak ada dugaan-dugaan. Dan saya sampaikan bahwa warga Banjar ini pemaaf, Pak, ya pemaaf, sehingga perlu hal-hal tersebut perlu dijelaskan. Yang kedua, memang kalau dalam ilmu teori itu kalau ada service itu melakukan failure, ya harus ada service recovery. Iya. Ya, nah service recovery itu adalah salah satu bagaimana Bapak menunjukkan bahwa ini kami salah, kemudian ini permohonan maaf kami, kemudian ini itikat kami, dan itu tetap untuk meningkatkan brand image dari PLN, dan tentunya akan sangat terbuka kami terima. Tapi sekali lagi memang kita harus akui bahwa ini jarang terjadi sebenarnya ya. Bertahun-tahun dulu pernah terjadi sih pemadaman listrik yang udah lama sekali, yang sampai dulu saya ingat waktu itu sampai tongkang batu bara tuh ditahan. Wah, itu sampai sebegitunya waktu itu. Iya kan, zaman Rudi Arifin. Iya, udah lama Iya, udah lama sekali. Iya kan, dan sekarang kita kenal lagi, dan ini juga akan membuka luka lama. Tapi secara garis besar memang yang sangat terpukul pelaku usaha, industri, dan perlu saya sampaikan lain lagi, yang terakhir saya ingatkan, ini juga akan berkaitan dengan citra Kalimantan Selatan sebagai tempat investasi perusahaan-perusahaan besar.
Tapi kita selalu mendukung pihak PLN dan berdoa semoga badai ini bisa berlalu dengan cepat dan baik, dan kami juga bisa melihat perjuangan pihak bapak-bapak semua di sana yang sedang memperbaiki. Oleh karena itu kita ingin melihat bagaimana perjuangan bapak dan ibu mungkin di sana yang memperbaiki generator, memperbaiki sistem kelistrikan, sehingga ini juga bisa memunculkan kepercayaan kami seperti itu. Oleh karena itu, gitu, jadi oleh karena itu memang PR-nya perlu lebih digencarkan lagi. Makanya salah satu kita adakan Maps Banua Talks ini untuk mengkonfirmasi itu, biar nggak ada tadi sulir dari para netizen dan masyarakat Kalimantan Selatan gitu, bahwa kita emang baik-baik aja kok, tinggal memperbaiki sedikit lagi ya. Insyaallah. Ya Pak Hendi ya, Pak Muji ya, janji ya. Janji. Awas malam ini mati di rumah saya, jangan-jangan ini habis Ya, ini. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Ari, Pak Hendi, Pak Sama-sama. Muji yang sudah mau bergabung bersama kita di Map Banua Talks. Dan bagi semua warga Banua, memang ya permasalahan pemadaman bergilir ini tidak hanya masalah teknis, tapi sudah menyentuh ke ranah yang lebih sensitif, yaitu tadi masalah perekonomian di Banua kita, UMKM di Banua kita. Mudah-mudahan ini segera berakhir, amin, dan mudah-mudahan listrik kita bisa stabil lagi, jangan sampai nanti Piala Dunia mati gitu ya. Lo kecewa banget tuh penggemarnya ya. Baik, jadi itulah Map Banua Talks hari ini, dan jangan lupa untuk terus menonton Map Banua Talks di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, kemudian like and comment and share ya. Oh iya. Baik, sampai jumpa. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Surti berserta 3 pria tampan di samping saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.